Nggak bisa dia. Ya, makanya tadi macet lah, Pekanbaru ini udah macet luar biasa. Saya ada acara 2:30 tadi, akhirnya mulai jam 3. Untung asar jam 3:36. Langsung saya tancap gas sampai saya kesini hari ini. Di kajian saya hari ini agak telat-telat ya, karena macet luar biasa. Saya tidak boleh tidak datang apapun kondisinya, karena berceramah itu hukumnya fardu ain. Tapi datang ke pesta hukumnya fardu kifayah. Kalau kita tak datang, pestanya jalan, maka kita tidak berdosa. Paham? Kalau diundang orang, halal bihalal datang ke rumahnya. Halal bihalal diundang orang, datang ke rumahnya. Kalau ibu diundang, apa hukumnya datang? Olah pandai ya. Alah mantap ya. Hukumnya fardu kifayah. Selagi halal bihalal itu jadi tanpa kehadiran kita, maka kita tidak lagi berdosa. Itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu dilakukan oleh sebagian orang, maka yang lain tidak kena dosa, dia bisa diwakilkan. Itu beda dengan menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama hukumnya fardu ain. Datang dalam majelis taklim hukumnya fardu ain. Mau dia dokter, mau dia profesor, mau dia pembantu, mau dia tukang kebun, mau dia manajer, mau dia presiden, mau dia anggota dewan, mau dia mahasiswa, mau dia karyawan, karyawati, hukum datang dalam majelis taklim itu hukumnya fardu ain, tidak bisa diwakilkan. Bang, abang aja lah datang pengajian bang, nanti ceritakan pengajiannya ke aku bang. Nggak bisa, karena hukum datang pengajian majelis taklim itu hukumnya fardu ain. Bilang sama temannya, besti, kamu aja lah datang minggu ni, Jumat ni, Jumat depan aku lagi, Jumat depan kamu, Jumat depan aku, nanti kita saling cerita. Nggak bisa, karena wajib datang dalam majelis taklim. Majelis itu satu tempat, satu waktu, seperti ini. Ini wajib datang sekali seminggu minimal, usbu'an, marratan, satu kali satu minggu. Ustazah sekarang tak perlu lagi datang majelis taklim ustazah. Kenapa gitu? Sekarang sudah ada YouTube, sudah ada TikTok, sudah ada snack video, sudah ada Instagram. Kami bisa mendengarkan ceramah ustaz dan ustazah berserak-serak tuh di online itu. Mau ibu nonton ustaz-ustazah dari pagi sampai malam 24 jam mata tak berkedip, tetap tidak bisa menggugurkan kewajiban hadir dalam majelis ilmu. Silakan ditonton ustaz-ustazahnya, tapi tetap datang dalam majelis taklim walaupun cuma satu kali satu minggu. Karena hukum datang dalam majelis taklim fardu ain, tak bisa diwakilkan. Kalau tak datang berdosa. Dosanya sama dengan meninggalkan salat, sama dengan seorang suami. Suami wajib ain, fardu ain memberikan nafkah kepada istrinya. Tak bisa diwakilkan. Papa kan konglomerat pak, aku kan orang biasa pak, lalat aja ndak ingat pak, papa aja lah nafkahi istriku pak. Ndak bisa, tetap berdosa karena menafkahi istri hukumnya fardu ain. Ada seorang istri, istrinya mapan, dibilangnya sama suaminya, bang, ndak usah lagi abang ngasih nafkah aku bang, nafkah dari abang Senin Kamis baru tidak ya bang, aku aja lah yang menafkahi ya bang, abang di rumah aja lah, tengok anak-anaknya, temani aku kemana-mana, ndak usah lagi nafkahi bang. Ndak bisa. Suami wajib menafkahi istri walaupun cuma secukupnya. Kalau tidak dia lakukan, maka dia berdosa fardu ain. Paham? Angguknya luar biasa ya. Trio tanda. Maka wajib datang nih dalam pengajian. Maka kenapa hukum nikah itu 5? Ada orang yang tidak dianjurkan menikah. Siapa dia? Orang yang belum punya penghasilan. Ali bin Abi Thalib waktu mau menikahi Fatimah, Muhammad, aku suka dengan anakmu Fatimah. Apa kata Muhammad? Kerjaanmu apa? Ali bin Abi Thalib bilang, belum kerja lagi Muhammad. Fantaziru bil ma'isyah. Kau cari kerja dulu, karena menafkahi istri hukumnya fardu ain. Ini dalil seorang bapak boleh menanyakan kepada calon menantunya, kau kerja di mana? Kalau ada anak ibu, tanya aja kerja di mana. Kalau dia bilang masih kuliah baru di UIN, tunggulah dulu sudah. Karena makruh menikah bagi orang yang belum berpenghasilan. Persoalannya adalah menafkahi istri fardu ain. Sebegitu pentingnya. Nanti kapan-kapan kita bahas bab nikah. Nanti melenceng pula kajian kita, pengen nikah lagi pula ibu nanti. Wah ya.
Ya, gitu ya pokoknya. Jadi fardu ain itu datang dalam pengajian. Maka karena dia fardu ain, maka ibu tidak boleh mengalahkan majelis taklim dengan agenda lain. Tidak bisa dikalahkan, tidak bisa. Contoh, saya sering contoh gini ya. Ibu naik motor, udah hidup motor tuh mau ke masjid. Datang kawan bilang, "Woi, mau kemana? Mau pengajian ke masjid?" Jangan dulu pengajian lagi. Ngapa? Pasar kaget dulu. Aduh, bareh murah. Enggak mau aku dah. Yang isi acara Ustazah Nela, Ustazah terkece sejagat raya. Enggak mau aku dah. Ustazah Nela sekali sebulan cuman. Aku pengen ketemu sama Ustazah Nela. Aku pengen dengar pengajiannya. Aku mau ke masjid. Jangan lagi. Ustazah Nela tuh adanya Jumat depan. Rabu dia ngisi situ. Kamis dia ngisi situ. Di TikTok dia berserak. Di YouTube dia banyak. Muka dia bisa serak di online tuh. Sementara bareh murah sekali ini cuman. Iya juga ya. Akhirnya berputar lah. Dia akhirnya ke pasar kaget, berdosa. Dia meninggalkan yang wajib demi yang mubah. Dah? Ini kayaknya udah paham nih. Besok jangankan lagi ibu pergi pilih ke mall daripada pengajian cuma setengah jam. Saya pengajian mana ada lama-lama, Bu. Tak pernah saya lama-lama pengajian. Pengajian rutin ini 20 menit putus. Saya juga nggak banyak pembukaan ama bakdu langsung isi biar cepat kita pulang, cepat nangkap. Pengajian kan cuma sebentar aja. Kalau ibu lawan dia dengan ke mall, maka ibu akan berdosa karena mendulukan yang mubah dibanding yang wajib. Saya sudah sering bilang, baca Quran aja saat ustadz ceramah tidak boleh loh. Apalagi ke pasar kaget. Ustadz ceramah di depan, ibu baca Quran di belakang. Baca Quran hukumnya sunnah, mendengarkan ustadz hukumnya wajib. Itu sama dengan tahajud tapi tidak sholat subuh. Sama dengan sedekah tapi nggak zakat. Oke? Jadi hukum ke masjid, majelis taklim hukumnya fardu. Pintar anak mama. Permasalahannya adalah terus kapan kami boleh meninggalkan pengajian? Kan itu pertanyaannya. Kapan kami boleh izin ustazah? Yang pertama, dia boleh izin kalau dia berbenturan dengan yang wajib. Contoh, udah cantik-cantik ganti baju mau datang dalam majelis taklim. Tahu datang suaminya bilang, "Dek, pijitkan abang, Dek." Pijitkan dia dulu, enggak usah majelis taklim, enggak apa-apa. Karena suami fardu ain. Suami enggak fardu kifayah lah. Fardu kifayah suami gotong royong orang nanti. Suami itu fardu ain. Dulu kan dia tunda dalam pengajian, enggak apa-apa. Gak bisa pengajian sini, nanti minggu depan cari pengajian tempat lain besoknya. Kan ada. Pekanbaru ini banyak pengajian, tak ada alasan untuk tidak pengajian. Nggak bisa sini tempat lain. Hari sore ini suami minta kerok, besok kan ada pengajian. Ibu ketua BKMT Wirid Permata tahu nih daerah sini pengajiannya hari apa. Datanglah ke masjid yang pengajian itu. No excuse, itu bahasa kampung saya. Nggak ada toleransi, no excuse. Coba ngomong apa nih? Nggak bisa datang sore ini, datang besok sore. Kan pengajian di Pekanbaru ini luar biasa, Bu. Udah disetting. Di sini hari Jumat sore, sini Kamis sore, sini Rabu sore. Biar kalau Rabu yang ini bisa datang juga, kalau Jumat yang ini bisa datang juga. Banyak lokasi tempat di Indonesia ini tidak ada majelis taklim. Bersyukurlah tinggal di Pekanbaru. Ya, teman-teman saya di luar Pekanbaru, di tempat-tempat lain banyak ustaz, tidak ada jemaahnya. Kita lucu, jemaah banyak, ustaznya payah. Ya kan, berawat-rawat, ustazah tolonglah ustazah.
ustazah, cemana mau tolong bu, sore sudah penuh, siang ya kayak gitulah, nyari ustaz susah, jemaahnya banyak. Bersyukurlah ibu-ibu, mudah-mudahan setelah ini ada ustazah-ustazah Nela selanjutnya, amin. Karena kita kekurangan ustaz, ya gitu. Jadi itu bu, membaca Quran saat ustaz ceramah saja tidak dianjurkan. Terus boleh nggak datang pengajian kalau berbenturan dengan yang wajib? Kita udah mau pasang sendal, terus datang tamu, assalamualaikum. Sambut tamu dulu, menyambut tamu wajib, fardu ain. Sambut dia dulu, ya, sambut dia dulu. Nanti nggak usah datang pengajian, nggak apa-apa. Kan besok ada hari Kamis, ada hari Selasa, ada pengajian. Ibu apalah tuh, masjid daerah sini beda-beda kan pengajiannya. So no excuse, nggak ada alasan. Tetap mesti datang 1 kali 1 minggu. Karena hukumnya fardu ain. Oke? Satu, hukumnya fardu ain. Kedua, jangan dikalahkan dengan yang sunnah. Oh, saya ke rumah sakit ustazah dari pagi sampai malam. Besok kan ada tempat lain, datang. Oke? Yang ketiga, karena dia fardu ain, maka tentu dia tidak mudah. Setiap fardu ain itu tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Suka nggak suka mesti kita kerjakan. Sholat tuh fardu ain, lagi capek pun wajib sholat. Puasa tuh capek, lapar, tapi fardu ain. Semua yang fardu ain pasti susah. Makanya kunci yang ketiga, karena dia susah, maka kalau mau jadi orang yang baik, luruskan niat hadir dalam majelis ilmu. Selagi niat tak lurus, maka dia tidak akan konsisten. Boleh tanya, boleh tes aja nanti. Kapan ibu teringat, ibu tes lah. Buktikan cakap saya. Ibu tanya sama teman ibu di masjid lain, jangan sini udah ada ilmunya. Di masjid-masjid lain. Orang-orang yang rajin ke masjid tuh, yang udah usia-usia kayak ibu nih, berapa nih? Tak lama lagi nampak, enggak ya? Bercanda aja ya. Iya kan? Coba tegur dia. Bu, kenapa ibu rajin kali majelis taklim? Kalau jawabannya kayak gini ya, kita ini udah tua bu, suntuk di rumah, daripada ngango-ngango di rumah, lebih baik ke masjid lagi. Kalau itu jawabannya, besok kalau tidak suntuk tak datang dia. Kenapa tak datang? Bu ibu ayam bu. Kalah majelis taklim dengan bubur ayam, karena dia datang masjid cuman karena suntuk. Kalau tak suntuk dia tak datang. Itu berbahaya, itu niat tak lurus. Yang kedua, kenapa ibu datang majelis taklim? Mencari ilmu saja. Bahaya. Datang dalam majelis taklim bukan untuk nyari ilmu. Nanti kalau ustadznya lain ujung lain pangkal, nggak ada ilmu yang ibu bawa pulang, ibu tak datang. Kenapa tak datang? Nggak ada ilmu yang bisa dibawa pulang dari ustadz itu, tak datang ibu. Ini tersinggung-singgung sedikit, nggak apa-apa lah. Majelis taklim nyari ilmu. Nyari ilmu bisa di mana aja. Kenapa tak datang? Tidak ada ilmu yang ku dapat, makanya aku tak datang. Lemah tuh bu. Walaupun kayaknya betul. Yang lucu lagi yang ketiga, kenapa ibu datang pengajian? Segan kita dengan bu ketua. Nanti ketua balik kampung tak datang ya? Ngapa tak datang? Ketua balik kampung, ada pengajian sepi kalau tak ada ketua. Saya serius. Ustazah, ketua kami tak datang, kami sepi. Kan nganggur. Tak lurus niatnya. Apalagi kira-kira yang ibu sering dengar lah, kita buka aja lah. Ya, jantung aman. Kenapa ibu rajin pengajian? Oh, yang ngajak pengajian tuh kawan aku. Aku senang sama dia. Besok tak datang, kawannya lagi tak datang dia pengajian. Ngapa? Kawanku tak ada doh.
lemah dia, Bu. Nggak gitu caranya. Kenapa rajin pengajian? Lebih parah lagi jawabannya. Kenapa rajin pengajian? Arisan belum terkocok lagi. Nama aku belum keluar lagi. Nanti keluar arisan tak datang dia lagi. Ngapa kau tak datang? Udah keluar arisan dah. Ya. La haula wala quwata illa billah. Ini juga tak boleh nih. Ya, misalnya kenapa rajin pengajian? Ustadznya mantap, ganteng, good looking. Besok ganti ustadz sepi masjid. Kok sepi? Sejak ustazah ndak ada saja sepi masjid kami. Itu saya sedih tuh dengar yang kayak gitu. Saya tinggalkan istirahat setahun 2 tahun sejak ustazah Nela ndak ada, sepi masjid kami. Itu sakit jantung saya mendengarnya. Saya sudah mengajak ibu-ibu untuk luruskan niat datang dalam majelis taklim, bukan karena ustadznya, bukan karena saya, ya, tapi datang dalam majelis taklim itu karena kita tahu itu kewajiban dari Allah. Kalau kita tahu itu kewajiban, capek enggak capek, terkantuk atau tidak, suntuk atau tidak, kita datang karena itu kewajiban. Beda dia, Bu. Kalau itu kewajiban, tertatih-tatih pun ibu kerjakan. Sampai ibu ngomong dalam hati, ya Allah, kalau enggak karena perintahmu takkan datang aku, ya Allah. Karena perintahmu lah aku datang. Gitu. Jadi datang dalam pengajian mesti karena ibu tahu bahwa ini adalah kewajiban. Kewajiban. Kalau ibu udah merasa dia wajib, maka ibu akan datang. Ridho Allah itu efek. Bisa didapat, bisa tidak. Dia cuman efek. Tapi kita datang karena itu kewajiban. Oke? Kalau ibu datangnya bukan karena sadar itu kewajiban, meleok-leok dia, Bu. Jumat ini mendung nggak usahlah datang dulu. Nanti hujan nanti. Nggak datang 1 minggu. Jumat depan panas berdengkang. Panas sekali ya. Jumat depan kan ada lagi nyoh. Nggak datang lagi. Jumat depan gerimis panas. Oh, ini berdengkang kepala kita kalau bikin sakit nih. Ini hujan bikin sakit nih, gerimis panas. Tak datang lagi, udah 3 minggu tak datang. Nanti minggu keempat hujan lebat kali hujan. Tahu salah, Jumat depan dah sebulan tak datang. Minggu kelima tak hujan, tak gerimis panas, tak mendung, tak mati lampu. Tak mendung, rupanya mati lampu. Dia mati lampu, nak ada Bu Ketua ngumumkan di masjid doh, nak akan pengajian ni doh. Lupa pengajian. Bu Ketua cuma salah nyetel mic luar dipakai mic dalam. Orang datang ni tak datang. Kalau kita tidak mau, kita akan mencari 1000 alasan. Kalau kita mau, kita akan cari 1000 cara. Saya demi Allah, saya datang dalam pengajian itu karena saya tahu itu kewajiban, bukan karena yang lain. Maka saya tak pernah sedih kalau jemaahnya sedikit, dan tak pernah berbangga hati kalau jemaahnya ribuan banyak. Saya tak pernah berbangga hati dan saya tak pernah berkecil hati, karena saya datang dengan pengajian karena tahu itu wajib, bukan karena jemaahnya. Mau jemaahnya dengar atau tidak bukan bagian urusan saya. Saya cuma mendoakan dan menyampaikan saja. Mau dia dekat, mau dia jauh, mau masjid, mau musola, pelosok, saya datang karena saya tahu itu kewajiban. Saya datang bukan karena jemaahnya, saya datang karena tahu itu kewajiban. Makanya dia bertahan 19 tahun, kan gitu? Karena kita tahu itu kewajiban. Maka saya tadi pagi ceramah di Matahari, saya bilang, karena itu anak muda, kita tidak perlu semangat, kita cuma perlu konsisten. Semangat tidak perlu. Ustazah, saya lagi semangat datang pengajian. Seminggu cuman. Nanti minggu kedua kok tak datang, tak semangat lagi Ustazah. Semangat itu tidak lama, Bu. Kita tidak perlu semangat, karena dalam ayat Quran tidak ada kata-kata semangat. Motivator kita suka ngomong trainer, semangat. Tidak perlu kita semangat, kita cuma perlu konsisten. Ustazah, saya hari ini lagi semangat baca Quran 3 juz. Hari itu 3 bulan tidak baca-baca lagi. Kenapa? Tidak semangat Ustazah.
Tadi pagi saya ceramah sedikit tentang semangat, jam 1 teman saya nelpon, Nel, aku lagi semangat nih mau berkurban. Enggak perlu aku semangat kamu. Aku cuman perlu selagi uang berlebih tetap berkurban walaupun tak semangat. Karena semangat itu tidak membawa kita kemana-mana. Semangat itu cuma sementara. Untuk mencari ridha Allah tidak usah semangat. Cukup lakukan, kerjakan, senang tak senang, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, kerjakan. Nggak perlu kita semangat, bahkan nggak usah sama sekali semangat. Semangat itu nanti setelah dia tercapai, setelah konsisten, baru kita semangat dengan sendirinya. Banyak jemaah salah paham sama saya. Ustazah Nilani semangat terus ya. Mana ada? Nggak ada lagi sih semangat terus ya Bu. Saya cuma mengerjakan konsisten. Ustazah Nilani semangat terus ya. Nggak ada lagi deh Bu. Itu nampaknya aja yo. Gaya-gayanya aja saya semangat yo. Ya. Apakah saya malas? Ada rasa malas saya. Rasa capek ada? Ada. Cuman saya mengerjakan sesuatu bukan karena semangat. Saya mengerjakan sesuatu karena itu mesti saya kerjakan. Itulah istiqomah. Itulah konsistensi. Istiqomah itu di atas takwa. Takwa itu di bawah. Paling tinggi makom adalah istiqomah. Kalau udah istiqomah, mantap. Apa itu istiqomah? Risau hati kita kalau kita tinggalkan. Itu istiqomah. Majelis taklim sekali tidak datang, apa ceramah ustazah kemarin ya? Itu istiqomah. Risau hati kalau kita tinggalkan. Dan membentuk keistiqomahan butuh waktu 40 hari. Makanya innallaha yuhibbul amal qalilan bal istimrar liman amal katsiran aw litaqqa. Allah itu lebih suka amalan yang sedikit tapi terus daripada banyak tapi putus. Baca Quran sehari 1 lembar. 1 lembar terus Bu, sampai 40 hari Bu. Jangan nanti hari ke-20 Ibu lagi semangat, Ibu jadikan 20 lembar. Besoknya lagi, Ibu kalau nggak mau baca Quran, Ibu akan mikir, kan kemarin udah 20 lembar dah. Anda jadi Ibu konsisten. Tapi kan saya pengen baca Qurannya banyak Ustazah. Ya nanti kalau udah konsisten. Paham? Jadi hadir dalam majelis taklim tidak perlu semangat, hadir aja lah walaupun tergantuk-gantuk. Karena kita cuma perlu mengatakan bahwa ini wajib, selesai. Kalau kita nikmati itu bonus, kalau kita tak nikmati paksakan. Karena ibadah bukan semampunya, tapi ibadah itu semampu-semampusnya. Ya. Onde menyesal datang, ngeri ya dipus sama ustazahnya. Gitu ya Bu ya. Jadi datang aja. Kan saya sering candain jemaah gini ya. Ya Allah Bu, enaknya lah betul jadi jemaah nih ya Bu. Ya Allah, ini saya serius nih ya. Saya sebagai ustazah itu mesti baca ya, semua lah ustaz-ustaz lah, bukan cuman saya ya. Kami ini ya Allah, kami ini Bu harus baca buku tiap hari Bu. Kalau bukunya buku Islam, kami harus ambil kitab asli bahasa Arab. Kalau bukunya buku yang bukan Islam, kami mesti cari kitab asli bahasa Inggris supaya tak salah paham. Bayangin ya Bu, kami baca buku sehari sejam 2 jam bahasa Arab. Kami artikan, saya artikan ke dalam bahasa Indonesia. Setelah diartikan ke bahasa Indonesia, saya analisa dengan baik. Saya tengok pola perilaku masyarakat, saya tengok perkembangan zaman, lalu ilmu tadi saya masukkan ke otak saya, lalu saya jelaskan ke jemaah sampai bahasanya kayak gini. Berapa lama tuh prosesnya tuh Bu? Sampai bahasanya macam orang-orang awak wah. Dari bahasa Arab terjemahkan dalam bahasa Indonesia, dianalisa, ditengok kebutuhan masyarakat, ditengok perkembangan zaman, ditengok pola perilaku, disampaikan dengan bahasa yang kayak gini. Apakah mudah? Itu nggak mudah loh Bu, itu butuh latihan. Dan Ibu nggak harus kayak kami. Ibu cuma datang ke masjid, angguk-angguk sikit. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bahwa yang akan dapat pahala itu bukan orang yang paham, tapi orang yang datang.
Paham atau enggak datang aja. Tekan-tekan tuh. Jangan-jangan pas tekan tuh dapat turun hidayah. Kan enggak tahu kita, Bu. Pas tekan tuh itu turun hidayah, kan enggak tahu kita. Ya, satu hukumnya adalah fardhu ain. Yang kedua, dia adalah jangan digantikan dengan yang wajib, kemudian dengan yang sunnah apalagi yang mubah. Yang ketiga, luruskan niat hadir dalam majelis ilmu. Kalau itu duduk, maka dia akan enak. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, emangnya kalau kami datang dalam majelis taklim, kami dapat apa? Nah, itu masalahnya. Apa sih yang kami dapat kalau kami datang? Nah, ini. Tadi saya udah tekan, sekarang saya senangkan. Apa dalil bunyinya begini? Man talabul ilma baban. Siapa yang menuntut ilmu satu bab saja. Satu pembahasan. Ini kita kan satu pembahasan ya. Khairum min antusalliya mi'ata arka'ah. Itu lebih baik dibanding salat 100 rakaat. Bayangkan. Makanya jangan juga lagi tahiyatul masjid saat ustadznya ceramah. Dengar aja lah ustadz itu, nanti Allah ganti dengan sholat sama dengan pahala 100 rakaat. Engkau aja lah. Gitu. Luar biasa kan? Yang kedua, apa manfaat orang hadir dalam majelis ilmu? Yang kedua, orang yang hadir dalam majelis ilmu wa yanzulunal malaikah, malaikat turun ke bumi akan menaungi orang yang hadir dalam majelis ilmu. Ingat, satu malaikat ada 7.000 sayap. 7.000 sayap itu akan menaungi orang yang hadir dalam majelis ilmu. Dan malaikat fa innal malaikah, malaikat akan mengaminkan doa orang yang berada dalam majelis ilmu. Makanya Bu, kalau dalam majelis ilmu ini kita akan didoakan oleh malaikat Allah. Apa doanya? Allahumma ighfir lahum, ya Allah ampuni dosa mereka semua ya Allah. Bayangkan dosa ibu, malaikat request, orang dalamnya Allah request supaya dosa ibu Allah ampunkan. Tapi dosa ibu kan sikit aja kan. Sikit-sikit nyari uang suami, ya sikit aja. Sikit ngomongin orang, ya sikit-sikit aja kan. Sikit-sikit nyiram bunga pakai baju KTP, ya sikit aja. Itu, ya itu akan membuat ibu akan diampunkan. Ya malaikat akan meminta supaya ibu dosanya diampunkan. Yang kedua, Allahumma arhamhum, ya Allah cintailah mereka ya Allah. Bu, innal muhibbu liman yuhibbu muti'an. Orang yang mencintai akan selalu mengikuti dan mematuhi orang yang dia cintai. Kalau Allah udah sayang sama kita, apa sih yang kita minta tak Allah kasih? Allah sayang. Makanya ibu-ibu dengan manusia juga gitu ya. Cintai orang yang beriman. Karena kalau yang tidak dicintai kalau yang dicintai adalah orang yang tidak beriman, dia ajarkan salah kita ngikut. Kalau kita mencintai orang beriman, dia ajarkan baik kita ngikut. Rasa cinta yang membuat kita menurut. Maka Allah kalau dia cinta sama kita, apapun yang kita mau Allah kasih. Cuman kadang-kadang yang kita minta tuh ngada-ngada aja, tidak cocok buat kita, maka Allah tidak kabulkan. Saya sering contohkan begini, ibu punya anak, punya cucu, sayang sama cucu, sayang. Cucu umur 2 tahun, kalau dia sakit, apa yang ibu bilang? Ya Allah, cucuku sakit, pindahkanlah sakitnya ke aku ya Allah. Kalau aku sakit, aku bisa berobat. Kalau dia sakit, dia tak bisa ngomong ke dokter bahwa dia sakit. Sayang kan sama cucu? Sayang. Tapi kalau cucu minta handphone, ibu kasih nggak usia 2 tahun? Tidak. Apakah ibu tidak sayang? Ibu sayang, cuma nggak cocok buat dia. Sama dengan Allah, dengan kita, Allah tuh sayang, ya, tapi tak cocok buat kita. Makanya Allah tak kasih keinginan kita. Dah, kemudian yang ketiga, Allahumma tub alaihim, ya Allah terimalah taubat mereka. Bu, kita kan punya banyak salah di masa lalu ya Bu.
Masa lalu suka bohong, masa lalu punya hutang tak diganti, masa lalu buka aurat, masa lalu suka ngomongin orang, masa lalu suka mariak-ariak suami, marah-marah sama suami, masa lalu suka marah-marah, suka baperan, suka memata-matai suami. Masa lalu itu kan ada dosanya. Maka insya Allah kan banyak tuh yang ngomong, Ustazah gimana? Saya udah terlanjur berbohong. Gimana Ustazah? Saya udah terlanjur tak sholat. Gimana Ustazah? Kan yang lalu biarlah berlalu. Yang penting bertaubat. Ingat, taubat itu tidak boleh dikerjakan lagi. Karena kalau dikerjakan lagi, ngalir lagi dosanya. Contoh, na'udzubillah, saya cuma contoh aja. Taubat ya. Taubat itu bukan mudah. Kalau ada orang bilang mudah, taubat itu orang tak paham konsep taubat. Misalnya contoh aja. Misalnya saya Misalnya saya mencuri. Saya mencuri hari ini. Lalu saya bertaubat. Ya Allah, saya bertaubat. Saya memenuhi rukun taubat. 1. Berjanji tidak mengulangi. 2. Menyesali yang terjadi. 3. Mengisi hari dengan ibadah. Dah, saya tidak mencuri lagi. Rupa-rupanya 10 tahun lagi usia saya nanti 42, 41, 43, saya mencuri lagi. Maka dosa yang hari ini akan mengalir lagi. Jadi taubat itu garansi seumur hidup. Tidak ada ceritanya tidak ada ceritanya taubat itu macam ini. Nanti ulang lagi, tidak bisa. Ya, jadi taubat seumur hidup. Maka insyaallah kita hadir dalam majelis ilmu sama dengan sholat 100 rakaat, hadir dalam majelis ilmu, disayangi malaikat, disayangi Allah, diampuni dosa kita, diterima taubat kita insyaallah. Dan terakhir orang yang hadir dalam majelis ilmu insyaallah dia besar kemungkinan mendapatkan hidayah. Apa ciri-ciri orang mendapat hidayah? Pertama, dia mulai takut berbuat maksiat. Yang tadi nyiram bunga tak pakai jilbab, sekarang dia mulai takut nyiram bunga pakai gamis. Yang tadi suka melawan suami, dia udah bisa tahan. Bang, aku ni mau melawan bang, tapi karena kata ustazah tak boleh melawan, aku tahan bang. Tapi tengoklah besok habis kau bang. Walaupun lepas juga. Tapi itu ciri-ciri hidayah. Hidayah itu datang ciri-ciri mulai takut berbuat maksiat walaupun masih goyang dia. Ada jemaah saya ceramah tentang kewajiban menutup aurat. Sekarang saya ceramah, saya takut-takuti kan. Besoknya dia mau masukkan sendal jam 2 malam. Tangannya aja dikeluarkannya. Diambilnya tangan satu ditaruh ke kepala. Diteriak jam 2 malam. Ustazah Nela, maafkan saya Ustazah Nela. Saya manggil dia Bude. Maafkan Bude Ustazah Nela. Jadi besoknya dia cerita, Ustazah, tadi malam Ustazah, Bude itu saja setelah dengar ceramah Ustazah wajib menutup aurat, Bude masukkan sendal jam 2 malam. Tangan Bude aja yang Bude keluarkan Ustazah. Terima maafkan Bude Ustazah Nela. Saya bilang, mau Bude bilang maafkan Bude Ustazah Nela, cantik-cantik sejagat raya, cantik jelita, tetap berdosa Bude, karena tangan ini tetap aurat. Yang tak aurat itu cuma sampai sepergelangan tangan aja. Tapi kan Bude gelisah itu tanda dia sudah mau dapat hidayah. Oke? Jadi kalau ada ibu pengaji dengan saya, nyampe di rumah ibu tak tidur onde, mendengar ceramah ustazah gelisah, itu saya suka. Kalau bisa setelah saya ceramah jantung ibu tidak aman, itu tanda ciri-ciri dapat hidayah. Setan dan malaikat akan bertengkar saat itu dan kita akan merasakan resah. Tapi kalau cemano ceramah ustazah tadi, entahlah, tidak ada gelisah, lenggang, tidak ada gelisah. Itu hati-hati itu, jauh hidayah. Tapi kalau teringat-ingat kajian ustazah, kajian ustaz, takut dosa, itu ciri dapat hidayah. Dan hidayah tak akan datang kecuali sampai kita menjemputnya. Dan salah satu tempat kita menjemput hidayah adalah hadir dalam majelis ilmu. Saya bilang, tidak apa-apa tekan tu, jangan-jangan pas tekan tu turun hidayah. Hidayah itu harus dicari. Makanya kalau ada suami tak sholat, suami tak puasa, ibu harus ingatkan, dia enggak mungkin dapat hidayah karena dia enggak ke masjid. Dia enggak mungkin dapat hidayah karena dia enggak baca Quran.
ibu yang menyuapkan hidayah kepadanya dengan mengingatkan dia. Disuapkan, semoga dengan disuapkan dia dapat hidayah. Bang, solatlah bang. Solatlah bang. Iya. Bang, solatlah bang. Iya. Bang, solatlah bang. Dosa tu masing-masing, yang solatnya sendiri. Itu kan ciri-ciri orang belum dapat hidayah. Maka didekatkan hidayah kepada dia, diingatkan dia, didoakan dia. Karena dia tidak akan dapat hidayah kecuali dia cari. Hidayah tidak datang kecuali kita cari. Beda dengan karomah. Karomah datang kalau kita tak cari. Abu Bakar mendadak masuk Islam, Umar bin Khattab mendadak masuk Islam. Ya, karena itu karomah. Sekarang si karomah tak ada lagi. Adanya cuma si hidayah. Masalahnya hidayah ini tak datang kalau enggak kita jemput. Rajin datang dalam majelis ilmu, semoga kita dapat hidayah. Amin. Allahumma amin. Allah alam bisawab. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujib as-sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, tawatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minka salam wa ilaika ya'udu salam. Fahayyina rabbana bisalam, dakhalnal jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhl, na'udzubika min ghalabatid dani wa qaharil rijal. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an, sabbis aqdamana bi nuril Qur'an. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qaribhu, wa in kana rizquna haraman fa tahhiruhu, wa in kana qalilan fa kassirhu ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an, sabbis aqdamana bi nuril Qur'an. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma khususan ila hadhihi al-jamaah, Allahumma anzil rahmatika wa maghfiratika wa salamuka wa barakatuka sihatika ilaina ya rabbal alamin. Allahumma istajib du'ana ya Allah, sajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujib as-sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam bisawab. Usiku wa nafsi bittaqullah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.